Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk belajar. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Emma, Fatimah, Dir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Kayla, Salma, Silvi, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wafik. Alhamdulillah, ada juga beberapa yang mungkin terkendala sinyal ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, agar kita semua semangat, kita bersama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Berkibarlah bendera, nampak suci kata perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau serentak rakyatmu membela. Bendera putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sudah segitu saja menyanyikan lagunya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut menyanyikan lagunya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 9 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, fokus pembelajaran IPA mengenai sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, apakah ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, Bu. Ya, betul, Febrianti. Materi itu yang kita pelajari minggu kemarin. Ada yang ingat nggak contoh dari energi yang dapat diperbarui apa saja? Air, matahari, hewan, dan tumbuhan, Bu. Betul, pintar ya, Febrianti. Nah, selanjutnya contoh dari yang tidak dapat diperbarui apa saja? Minyak, gas batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya, Bu. Baik, terima kasih Wafik dan Febrianti yang telah menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah semuanya pada pintar. Nah, selanjutnya Ibu izin share screen PowerPoint-nya terlebih dahulu. Terlihat? Terlihat, Bu. Nah, kita akan mempelajari tentang penerapan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan penglihatan. Tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan menyimak PowerPoint,
yang ditampilkan melalui Google Meet, siswa dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya. Kemudian, dengan menyimak video yang ditampilkan melalui Google Meet, siswa dapat menganalisis pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Yang terakhir, dengan melakukan pengamatan di sekitar rumah, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, ada yang tahu nggak cahaya itu apa? Bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata, Bu. Ya, betul. Nah, lebih jelasnya Ibu akan jelaskan pada hari ini ya. Cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan sumber cahaya. Terdapat dua jenis sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya. Nah, kan tadi ada dua jenisnya. Coba gambar pertama itu termasuk ke dalam sumber cahaya mana? Ada yang bisa jawab? Alami. Ya, betul, Wafik. Pintar ya. Matahari adalah sumber cahaya alami. Kemudian lampu. Lampu itu sumber cahaya apa ya? Buatan, Bu. Ya, buatan. Lampu termasuk ke dalam sumber cahaya buatan. Nah, selanjutnya api. Api termasuk dalam sumber cahaya apa? Alami, Bu. Ya, betul, Fatimah. Alami ya. Api adalah sumber cahaya alami. Selanjutnya senter. Ada yang tahu senter termasuk ke dalam sumber cahaya apa? Ada yang tahu? Buatan bukan, Bu. Ya, betul, buatan ya. Terima kasih teman-teman Emma, Febrianti, Wafik, dan juga Fatimah yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Coba perhatikan gambar yang di depan. Nah, itu adalah contoh dari sifat-sifat cahaya yang pertama. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu saat gelap cahaya yang dikeluarkan lampu atau senter dapat menerangi ruangan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu pada cermin datar dapat kita gunakan untuk bercermin. Pada cermin cembung dapat digunakan untuk spion kendaraan dan reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dasar kolam lebih dangkal dilihat daripada kedalaman sebenarnya. Dan sendok yang dimasukkan ke dalam gelas bening terlihat bengkok. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu cahaya dapat menembus kaca atau gelas bening, sedangkan saat kita berjalan di siang hari terlihat bayangan tubuh kita. Hal ini karena cahaya hanya menembus benda bening. Apabila benda tidak bening, maka akan membentuk bayangan. Yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu cahayanya pelangi. Gelembung air terkena cahaya matahari tampak memiliki beragam warna. Kemudian terjadinya halo yang seakan-akan mengelilingi bulan atau matahari, cakram warna yang diputar membentuk warna putih. Nah, agar kalian dapat memahami sifat-sifat cahaya, kita simak video percobaan sifat-sifat cahaya. Oke, langsung aja kita ke percobaan yang pertama ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan sebuah karton dan juga lilin atau senter. Bagi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter.
Nah, kalian sudah lihat kan tadi video tentang mengenai percobaan. Kalian juga dapat melakukan percobaan itu di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya materi keterkaitan cahaya dengan penglihatan. Benda dapat terlihat saat cahaya yang mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata kita. Benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Cahaya masuk melalui mata bagian pupil, lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan bisa jatuh tepat pada bintik kuning. Bayangan yang terjadi pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan disampaikan ke otak melalui saraf mata sehingga kita bisa melihat. Nah, alhamdulillah kalian sudah menyimak materi pada hari ini. Selesai, jadi nanti Ibu akan kirimkan LKPD-nya melalui grup WhatsApp, kemudian kalian mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Baik, kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang ingat tadi ada beberapa sifat cahaya? Ada 5 ya. Yang pertama, sifat cahaya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nah, kemudian keterkaitan penglihatan dengan cahaya yaitu dengan adanya cahaya yang memantul ke benda, maka kita akan melihat benda tersebut. Bagaimana anak-anak sudah dapat dimengerti semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah mengerti semua ya. Nah, untuk tadi teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, seperti Wafik, Fatimah, dan juga Febrianti akan mendapat bintang yang akan dikumpulkan. Nanti akan Ibu beri hadiah ya. Gimana pembelajaran hari ini? Kalian bosan, sedih, atau senang nih? Senang, Bu. Alhamdulillah. Nah, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.